Hai Birova, welcome back to Beer Home Living where you and I belong. Dan hari ini teman-teman kita bakal review satu rumah lagi yang didesain oleh salah satu arsitek yang cukup terkenal. Nah, seperti apa sih desain rumahnya dan kita bakal lihat dulu fasadnya seperti apa. Let's go! Oke guys, sekarang kita udah sampai nih di fasadnya. Ini dia teman-teman, fasadnya cantik banget kan. Nah, untuk rumah ini tuh dia tuh terdiri dari 3 lantai teman-teman. Ada lantai 1, 2, dan 3. Untuk perpaduan warnanya sendiri, dia tuh gabung dari warna hitam, coklat, abu-abu muda, dan juga abu-abu tua teman-teman. Nah, bagian lantai 1 sendiri di sini ada carport, ada garasi, dan lain-lain. Nanti aku bakal jelasin satu persatu ya. Tapi untuk bagian depannya itu dia pakai finishing cat ya, cat halus, warnanya abu-abu. Dengan juga di bagian samping sebelah kirinya itu, di samping entrance dia pakai motif wall claddingnya itu batu ya teman-teman ya. Nah, baru di lantai 2-nya ini dia itu pakai setengahnya itu pakai wall cladding teman-teman, pakai WPC wall cladding, dan dia itu juga ada kusennya bagian jendelanya. Nah, itu tuh untuk bagian master bedroom teman-teman. Jadi ada 2 master bedroom di lantai 1 dan juga 2. Ini bisa bilang balkonnya master bedroom lah gitu. Nah, sampingnya sendiri ada taman-taman teman-teman, penghijauannya bisa ditambah-tambahin. Jadi untuk buat nongkrong-nongkrong, ngeliat-ngeliat matahari, sunset, atau tetangga ya, itu bisa banget teman-teman dari situ. Nah, di lantai 3-nya baru nih teman-teman, dia ada second skin. Second skin-nya itu dia pakai besi ya teman-teman, tapi untuk warnanya sendiri itu di kayu. Jadi kesannya tuh lebih netral lah teman-teman kayak gitu. Nih cukup oke sih, sama juga dia ada kayak list gitu ya. Bisa dibilang dia ada pembatas antara dari unit 1 dan unit lainnya kayak gitu. Cukup menarik sih teman-teman, mungkin kita bisa masuk nih langsung ya ke bagian carportnya teman-teman. Nah, untuk carport sendiri teman-teman ukurannya di 4,75 kali 4,5 teman-teman. Dia bisa muat 2 mobil nih. Di sebelah sini mungkin mobil kecil, di sini mobil besar ya teman-teman, kalau punya mobil lagi lah gitu. Amin. Nah, untuk garasinya sendiri, ini garasinya teman-teman, dia ada 1 garasi, dan kalau misalnya teman-teman punya 3 mobil, amin, mungkin mobilnya bisa ditaruh sini juga, kayak gitu. Nah, untuk bagian sini juga ada taman. Tamannya sendiri tuh ya 1 kali 1,5 lah ya, biar ada penghijauannya. Tapi again, karena dia juga cluster ya teman-teman, nggak bisa diubah gitu bagian fasadnya. Terus ini juga ada garasi. Tutup garasinya bahannya apa kak? Bahannya ini dia besi teman-teman. Coba aku ketok dikit ya teman-teman ya. Ya, dia besi teman-teman, bahannya dicat finishing berwarna coklat kayak gitu. Nah, baru di bagian sini ada entrance. Nah, entrance sendiri berapa ukurannya? Dia itu di 1 kali 2,9 atau 3 meter lah kalau dibulatin ya teman-teman, kayak gitu. Sebelum kita masuk, kita bahas kusen dulu teman-teman. Nah, ini kusennya dia pakai engineering wood ya teman-teman. Dia dicatnya bermotif kayu lah, bisa bilang kayak gitu ya. Bukan dicat ini, kayaknya bisa bilang HPL ya teman-teman. Baru deh di sini pintunya sendiri dia tuh engineering wood ya teman-teman, dan sudah smart living ya teman-teman. Sudah ada smart door lock-nya. Cantik banget ya teman-teman. Sekarang kita bakal melihat nih seperti apa sih untuk isi di lantai 1. Yuk, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk nih di bagian lantai 1-nya. Nah, di lantai 1-nya ini teman-teman rasanya tuh bener-bener lega sama sejuk banget teman-teman, berasa banget ya bagian luas. Bagian living, dining, dan juga kitchen tuh menyatu tanpa sekat teman-teman. Tapi kelihatan sih sedikit sekatnya ya, karena di bagian living nih teman-teman, dia tuh pakai motif marmer, tapi pakai bloknya tuh yang besar, 120 kali 120 cm. Sementara di bagiannya kitchen sama dining teman-teman, dia itu pakai ukuran 30x30 dengan motif pattern. Jadi kelihatan ya ada pembatasnya, tapi tetap nggak disekat gitu teman-teman. Jadi kesannya juga sejuk, puas, dan juga terang lah gitu teman-teman. Nah, untuk living ini teman-teman, di living room atau ruang tamu ya, ukurannya itu di 5,5 kali 5 meter teman-teman. Nah, untuk wall design-nya sendiri teman-teman, dia pakai PVC atau HPL ya teman-teman ya. Pakai PVC dengan motifnya kayu teman-teman, PVC kayu gelap lah. Sampingnya dia dikasih list juga nih, list berwarna gold dan juga warna hitam teman-teman. Jadi kesannya tuh mewah. Di sini bagian living room ada 2 meja hitam di tengah bundar, jadi nggak terlalu makan banyak space, dan juga ada 1 sofa besar dan juga 3 sofa kecil teman-teman.
Dan living room ini dibatasannya di bawahnya ada ya teman-teman karpet. Jadi ini pembatas, oh ini bagian living room kayak gitu. Depannya sini ada TV dan juga ada nih teman-teman ya floating storage lah gitu ya. Di sini tempat penyimpanan floating, sampingnya juga udah ada nih teman-teman untuk penaruhan dekorasi dan juga tempat storage lagi. Perpaduannya warna hitam dan juga warna coklat. Sampingnya ini tuh bukan marmer teman-teman, aku juga tadi sedikit kegocek dikit teman-teman, kira ini marmer, ternyata juga ini PVC teman-teman. PVC motifnya marmer ya teman-teman ya, kayak gitu. Cukup menarik teman-teman. Sekarang kita bakal pergi ke bagian area kitchen teman-teman, atau bisa bilang area dining ya. Nah ini untuk diningnya nih teman-teman. Perpaduan warnanya sendiri dia mewah, warna hitam dan juga warna gold. Bisa dibilang kursinya itu warna kaki dan atasnya dia pakai lem. Lemnya pakai warna warm karena emang dining room ya kesannya hangat dan bisa untuk jadi tempat kumpul keluarga juga. Lalu, ini juga untuk ruangan ini dia tuh ukurannya di 5x5, 5,5 kali 3 meter teman-teman. Nah itu yang benar. Nah di sini juga nih udah ada L table juga atau tempat kitchen ya, kitchen set. Bagian atas dan bawah perpaduan warnanya di abu-abu, hitam. Ini juga marmer nih teman-teman, marmernya marmer warna hitam ya. Dan juga di sini baru warna kayu teman-teman. Nah di sini tuh juga bagian kompor bisa dibilang tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman karena kan dia kitchen keringnya. Jadi walaupun di sini juga ada kompor tanam, ada cooker hood, tapi ini untuk yang makan masak-masak yang simple karena di sini tuh juga ada bagian service area atau bisa dibilang dapur basahnya dan juga untuk bagian RT-nya teman-teman. Di sini ukurannya berapa sih? Ukurannya itu ada di 2 meter kali 2,5 meter teman-teman di sini. Di sini juga udah ada kulkas, ada rumahnya juga dan full storage ya teman-teman ya. Di sini ada storage, ini di bagian bawah tangga ada storage, ini juga kitchen setnya lebih lengkap, ada storage juga. Di sini ada wastafel dan atasnya juga ada storage juga, kitchen set lah bisa dibilang dan juga ada cooker pot. Perpaduan warnanya sebenarnya seragam sih teman-teman ya di antara kitchen bersih dan juga kitchen basah. Di warna grey, hitam dan juga warna coklat gitu teman-teman. Nah di sini dia menyambung teman-teman, menyambung ke bagian garasi. Nah garasi dia kalau kayak gini, bagus sih teman-teman terangnya. Nah untuk pembukanya nih kalau penasaran ini gimana sih garasinya gitu untuk dibuka tutupnya, nah dia kayak gini teman-teman. Tinggal digeser aja, jadi dia kayak melengkung gitu, nggak terlalu makan banyak tempat juga kalau lagi buka bagian garasi. Dan ini kayaknya muat sih teman-teman, tadi aku bilang ya untuk 1 mobil lagi, jadi in case kalau teman-teman mau punya 3 mobil, amin, atau mungkin ada yang punya, bisa nih digunakan untuk menaruh mobil lagi teman-teman. Oke, ayo kita masuk lagi teman-teman. Oh ya, nah di bagian sini ini tuh tangga, tapi tangga itu service area teman-teman, jadi ada ruang ART, terus ada ruang jemur dan lain-lain kayak gitu. Tapi kita nggak akan cek bagian ART-nya, kita bakal cek di bagian untuk bisa dibilang untuk penghuni lah kayak gitu teman-teman. Jadi kita bakal coba review di lantai 2. Tapi sebelum lantai 2 aku kelupaan dikit nih teman-teman. Di sini juga ada powder room ya. Powder roomnya ada di ujung sini. Ada powder room dan juga di bawahnya ada storage juga. Jadi kalau teman-teman mau naruh-naruh barang atau mungkin ya bisa dibilang untuk barang-barang yang lama bisa taruh sini. Jadi semua di bagian sisi rumahnya itu memang dimaksimalkan, fungsionalnya juga, estetiknya juga teman-teman. Nah sekarang kita bakal coba untuk naik ke lantai 2 seperti apa sih untuk desain lantai 2. Ini untuk tangga, sebelum kita naik lantai 2, di tangga ini ya seperti biasa teman-teman ya untuk jarak tinggi sendiri 15 sampai 30 cm kurang lebihnya. Listnya sendiri dia warnanya putih teman-teman dan juga ini dia kayu ya teman-teman. Vibes-nya emang vibes-nya contemporary banget dan juga lebih banyak kayu-kayunya sih teman-teman ya daripada kayak list warna hitam dan lain-lain. Jadi vibes-nya emang netral gitu. Oke, sekarang kita bakal cek lantai 2. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 2. Nah di lantai 2 ini teman-teman itu adalah gabungan dari working space, master bedroom dan juga bedroom anak teman-teman. Tapi di atas nanti ada master bedroom lagi sih. Jadi aku beranggapan ada 2 master bedroom ya. Tapi anyway kita bahas dulu di bagian working space ya. Jadi di corner ini teman-teman dibuat jadi working space. Dia ada meja, ada kursi, ada desk lamp juga. Dan di belakangnya ini biar nggak kosong banget dikasih juga nih teman-teman lukisan. Jadi ada aksen warnanya ya. Ini di belakang ini teman-teman juga
Ada tempat rak juga buat taruh-taruh barang personalized atau storage teman-teman. Di sini sih dipergunakan untuk barang-barang dekoratif dan juga tas ya, tas anak mungkin kalau habis sekolah terus berkegiatan taruh sini kayak gitu. Sekarang, oh ya, anyway ini untuk ruangannya sendiri ukurannya 3 kali 3,5 3 kali 3,5 meter gitu. Kita bakal masuk ke bagian master bedroom 1 teman-teman, dan rasanya bener-bener lega dan luas banget teman-teman. There you go. Untuk bagian desainnya sendiri teman-teman, ceilingnya didesain up ceiling dengan sampingnya kasih LED. Jadi kesannya tuh bener-bener lega dan juga luas ya, bener-bener enak gitu, sejuk. Aku suka banget teman-teman. Dan bagian lantainya sendiri dia pakai vinyl ya teman-teman. Vinyl dengan warnanya tuh oak wood teman-teman. Nah, untuk bagian desain ini, bagian wall panelnya. Untuk wall panelnya sendiri dia tuh pakai bahannya MDF teman-teman ya. Bahannya MDF dengan finishing itu fabric. Jadi ada tekstur fabriknya, dan ini juga bagian tengahnya baru pakai desainnya itu wall button teman-teman. Jadi dipakai list grid itu warnanya hitam. Perpaduan warnanya dari warna grey dan juga ada warna beige, dan warnanya wall panel ini nyatu nih teman-teman sama bagian bednya. Jadi senada. Dan kalau kita lihat sih dari sejauh ini semua itu senada ya teman-teman. Warnanya itu nggak jauh dari warna beige, coklat, hitam, putih, dan grey. Jadi memang dibuat senada lah untuk bagian desainnya. Kiri kanan juga udah ada tempat storage, dan kalau kita lihat nih di sebelah sini teman-teman. Nah, di sebelah sini udah ada tempat meja rias ya. Kacanya bulat, dan di sini juga bahannya sama sini senada ya. MDF dengan wall button. Sampingnya baru di belakang pintunya unik ya. Dia pakai ini teman-teman. Pakai WPC, pakai wall panel dia. Kayak gitu, tapi warnanya senada sih wall panelnya. Kayak gitu. Bawahnya juga ada ini, bisa dibilang meja built-in dengan desainnya floating ya, jadi nggak kepentok bagian kakinya, ada space, dan di sini juga ada TV. Nah, yang paling penting nih teman-teman, di belakangku ini sudah ada balkon ya. Balkonnya sendiri itu di luarnya dia pakai keramik. Keramiknya motifnya tuh granit warnanya beige dengan ukuran tuh 90 x 90. Dengan railingnya itu dia pakai railing kaca teman-teman, dan juga untuk bagian dindingnya itu dia pakai warna abu-abu gelap. Sampingnya baru ada taman-taman kecil-kecilan, jadi kesannya juga asri. Ini aku bilang sih teman-teman, karena dia posisi unit yang kita review ini depan open gate, jadi ini kalau lagi dibuka mungkin kurang ada privacy ya, walaupun sini juga pemandangan enak teman-teman tuh, bisa kita ngelihat orang-orang beraktivitas di depan kita. Oke, sekarang kita bakal bahas di bagian walk-in closet. Nah ini dia bagian walk-in closet ya. Dia desain dari ujung full ke atas, jadi kesannya tuh jenjang teman-teman. Jenjang dan juga luas, gak makan terlalu banyak visual. Untuk bagian warnanya sendiri dia pakai warna emas, warna hitam, dan juga warna coklat teman-teman. Dengan dalamnya dia pakai pencahayaan ya, ada LED stripnya lah gitu, jadi ada permainan cahaya. Oke, untuk di bagian kamar mandinya teman-teman, dia itu bagian kering dan basahnya sudah pisah, dan perpaduan warnanya itu putih sama abu-abu. Jadi ya warna netral juga, dengan keramiknya itu ukurannya 90 x 90 square meter teman-teman. Ini bagian kecuali wastafelnya. Kalau wastafelnya dia pakai motif marmer kayak gitu. Nah, untuk luasnya sendiri bagian master bedroom ini tuh berapa sih? Dia itu luasnya sekitar 6 x 4 square meter teman-teman, kayak gitu. Sekarang kita bakal lihat nih teman-teman, untuk di bagian room satunya lagi, atau bisa bilang guest room, kamar anak, boleh. Nah, di bagian kamar anak ini teman-teman, itu ukurannya di 5,5 x 3,5 square meter teman-teman, kayak gini. Walaupun kesannya compact banget, tapi ini jujur pas aku masuk tuh sejuk banget, dan juga kesannya luas ya. Karena dia tuh di desainnya itu ya di sini drop ceiling ya teman-teman, tapi tetap kesannya tuh luas. Di ujung sini ada drop ceiling, di belakangnya itu dikasih lampu strip atau LED, warnanya hangat kuning. Jadi ada permainan warm dan juga kesannya tuh homey banget. Untuk bagian panel sendiri, bagian desainnya itu sama teman-teman, sepertinya senada dengan bagian master bedroom. Itu dia pakai MDF. Terus di sini dilapisi HPL. Terus baru di sini ada nih teman-teman dikasih list ya, list grid atau bisa bilang wall button. Bagian bawahnya juga ada seka juga nih teman-teman, bisa buat taruh-taruh barang, dengan atasnya ada lampu LED strip. Di bagian bawah sini ada kasurnya kurang lebih queen size. Di queen size ini warnanya putih sama hitam, senada lebih netral, dengan kiri kanannya juga ada tempat penyimpanan teman-teman. Di belakang aku sini juga udah ada
bisa dibilang jendela teman-teman, jadi pencahayaan dan udara udah enak banget nih bisa masuk. Dan another fun fact aja, tadi kan di bawah itu bagian dapur ada namanya tuh skylight teman-teman. Nah di skylight ini bisa nih teman-teman kita lihat, dia nyatu ke sini teman-teman, kita bisa lihat skylight yang ada dari bawah kayak gitu. Dan ini juga nggak ditutup sih skylightnya, jadi sampai atas itu plong teman-teman, kalian bisa melihat pencahayaan alami dari kitchen kayak gitu. Baru bagian depannya sini udah ada juga nih untuk tempat berias atau tempat belajar ya. Baru sampingnya tempat penyimpanan juga dan juga TV. Nah ini dia built-in ya teman-teman, dia nyatu kayak gitu. Langsung kita ke bagian untuk bisa bilang berpakaian ya teman-teman ya. Ada juga nih sini ada kloset di belakang aku. Dia juga desainnya sama seperti yang tadi master bedroom ya, list warnanya emas dengan kamar mandi. Nah kalau tadi tuh mainnya granit ya teman-teman, tapi ini lebih ke motifnya tuh marmer. Ukurannya sama, di kurang lebihnya tuh 90 kali 90 meter teman. 90 kali 90 cm teman-teman. Nah ini juga untuk bagian kering dan basah juga bisa. Nah kita udah bahas sih di bagian working space, terus kamar tamu atau anak dan juga master bedroom 1. Dan sekarang kita bakal bahas di bagian master bedroom lantai 3. Let's go! Oke guys, jadi kita udah sampai nih di lantai 3. Dan di lantai 3 ini ada master bedroom dan wow, again ini rasanya luas banget karena ukurannya sendiri ada di 6 kali 4 meter teman-teman. Untuk desainnya sendiri dia didesain upceiling ya, dia sama seperti master bedroom yang ada di lantai 2. Tapi jadi ini bisa dibilang master bedroom utama kali ya. Lantainya sama, dia pakai vinyl oak dark wood ya teman-teman. Belakangnya baru nih, dia desainnya gabungan warna kayu oak wood dan juga warna grey fabric. Jadi bisa dibilang ini tuh dia pakai MDF dan dia itu dilapisi sama wallpaper dengan motif fabrik teman-teman. Dengan ada juga wall button dengan list hitam dibentuk garis-garis gitu teman-teman. Nah bedanya di bagian sebelah kirinya ini dia itu kayu tapi dilapisi sama HPL warnanya oak wood. Dan kiri kanan dia ada list emas dengan tengah-tengahnya itu ada kaca teman-teman kayak gitu. Jadi ada permainan warnanya tuh lebih rich lagi lah kayak gitu. Di belakang bagian kayu ya, kayu MDF ini ada LED light teman-teman. Jadi ada permainan cahaya juga, kesannya juga warm. Dan bagian tengah sini ada kasur nih teman-teman, ukurannya king size, perpaduan warnanya itu putih dan juga warna grey. Nah di bagian belakang sini teman-teman, ini dia balkon yang aku bilang, balkon lantai 3. Kalau tadi bagian bawah langsung kelihatan ya ada bagian gate-nya gitu. Nah ini ditutupin nih teman-teman, ditutupin sama second skin-nya. Bannya sendiri dia besi ya teman-teman ya. Dan ini railingnya dia railing kaca. Ukurannya sendiri kurang lebih ada di 1 kali 3 meter teman-teman. Kayak gitu. Untuk kusennya sendiri pakai kusen kayu ya teman-teman. Semuanya senada, kusennya tuh kusen kayu di rumah ini. Nah lanjut ke bagian sebelah kiri aku. Di sini udah ada tempat untuk bermakeup ria nih untuk para ibu-ibu atau para istri ya. Di sini ada cermin bulat dan juga baru di bawahnya di sini juga mejanya itu built-in ya teman-teman. Built-in. Sama juga untuk bagian tempat penyimpanan floating ya gitu bisa dibilang. Nah di bagian belakang sini nih teman-teman baru nih dia mirip bahannya sama yang ada di lantai 1. Yaitu dia pakai PVC motif marble teman-teman, atau bisa dibilang motif marmer gitu. Nah belakangnya nih kayu MDF, bisa ada TV dan belakangnya itu ada wall panel teman-teman. Wall panel di bagian bawah aja, tapi kalau bagian atas dia pakai sama nih teman-teman, dia pakai HPL kayak gitu. Ini bener-bener kalau mau desain yang mewah tapi budgetnya tuh budget yang sangat affordable tuh juga bisa nih teman-teman, inspirasinya dipakai seperti itu. Nah di bagian belakang aku sini itu ada namanya kloset teman-teman. Ini bisa dibilang buat taruh baju gantung dan lain-lain, dan dia senada ya teman-teman dengan yang ada di lantai 2 master bedroom dan juga ruang guest room atau ruang anak. Tapi di belakangku sini itu tuh bukan hanya dinding biasa teman-teman, tapi wah jeng jeng di sini ada kamar mandi teman-teman. Nih kita lihat kamar mandinya. Nah kamar mandinya sendiri teman-teman dikepisah nih bagian kamar mandi kering. Ini kering teman-teman, sebelah kiri sini set. Nah kering sini, di sini basah teman-teman. Nah udah dipisah. Lantai sendiri motifnya itu marble dengan warna putih, plus juga ukurannya tuh 90 kali 90
cm teman-teman. Nah ini baru di sini ada wastafelnya. Di sini bisa kasih kaca sih teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, ini untuk bagian kamar mandinya. Cukup menarik ya teman-teman ya. Aku suka bagian idenya di mana untuk bagian kamar mandinya itu dia dikasih hidden lah gitu, hidden pintu atau hidden door ya bisa dibilang ya. Itu unik sih teman-teman. Karena kita hari ini nih udah bahas dari desain fasadnya, desain interiornya, dan juga udah spill-spill nih bahannya. Dan sekarang kita bakal bahas nih, kira-kira seperti apa sih proyek yang kita lagi review ini, dan juga mungkin fasilitas area komersial plus juga untuk bagian legalitasnya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita bakal mulai bahas sih kira-kira proyek apa sih yang lagi kita bahas. Dan karena tadi kita tuh udah review kan dari segi desain interior, desain arsitektural, dan sekarang tuh aku mau bahas nih teman-teman dari area komersial, fasilitas, dan juga untuk legalitasnya. Nah untuk fasilitasnya sendiri teman-teman, anyway sebelum aku bahas fasilitas, proyek ini itu adalah dari proyek Grand Trevista daerah Pancoran teman-teman. Dia itu bener-bener strategis teman-teman karena hanya 2 km aja itu deket ke stasiun Duren Kalibata dan deket banget nih sama akses halte transportasi. Dan untuk bagian mall-mall sendiri itu juga udah deket banget teman-teman karena Kalibata City Square cukup gak terlalu jauh sekitar 2-3 km. Untuk pusat bisnis sendiri juga dekat banget teman-teman karena untuk SCBD, Kuningan, dan Gatot Subroto itu plus minusnya sekitar 6 km. Jadi gak terlalu jauh lah untuk teman-teman nih yang punya kerja atau kebutuhan ke daerah sana. Dan untuk fasilitas kesehatan sendiri sama pendidikan tuh udah deket banget karena yang namanya Jakarta Selatan itu udah banyak banget nih rumah sakit dan sekolah-sekolah unggulan internasional lainnya. Nah untuk legalitasnya tuh gimana sih teman-teman? Nah untuk legalitasnya sendiri karena PT-nya dari PT Sahid Putra Harapan yaitu dari Trevista Group, dia itu tuh udah ada namanya sertifikasi SHM dan udah punya proyeknya itu di sertifikasi PBG ya teman-teman ya atau persetujuan bangun gedung dan plus sudah ada IMB juga. Dan untuk status tanah sendiri dia itu sudah clean dan clear ya dan sudah dipetakan dalam site plan resmi yang disetujui pemerintah daerah setempat. Dan karena juga nih untuk bagian proyek yang kita review ini tuh bener-bener juga termasuk high end teman-teman. Jadi nggak usah worry lagi dari segi perlegalitasan. Nah untuk harganya sendiri dia tuh start dari 7M teman-teman. Nah untuk info lebih lengkapnya bisa banget untuk menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Nah untuk hari ini seperti itu aja dulu teman-teman apa yang kita review. Bagi teman-teman semua yang mau nih kita nge-review tempat lain seperti rumah atau desain interior dan lain-lain, langsung aja hubungi kontak person yang ada di deskripsi teman-teman. And also see you, bye-bye, your home where you and I belong, bye-bye.